semua, semoga Anda selalu sehat, selalu di rumah ya, seperti tayangan kita Hidup Sehat. Dan pemirsa, dengan tema yang hari ini adalah puasa, mengapa berat badan justru melonjak? Dan tentu saja saya hari ini telah ditemani oleh rekan saya. Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Syahda Yostiza. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai kenapa puasa menaikkan berat badan ya Zi. Nah, Ya betul, Syahda, aku tuh suka takut ya kalau misalkan habis sahur tidur karena katanya bikin gemuk. Kamu gitu juga gak sih? wah, emang iya ya Zi? Itu mitos kali ya, tapi aku sih setiap sahur biasanya aku tidur ya lumayan sejam sebelum nanti siap-siap berangkat kerja. Tapi itu mitos kali Zi. Nah, daripada kita nebak-nebak nih pemirsa, sudah ada tamu spesial yang akan membahas itu ya Zi ya. Betul. Kebetulan sudah hadir di tengah kita yakni dokter spesialis gizi klinik Dr. Nadila Kaulik. Halo, selamat pagi Selamat dokter. pagi, dokter. Selamat pagi Mbak Vivi, Mbak Syahda. Gimana dokter di puasanya masih semangat kan ya? Semangat pagi. Minggu kedua berarti ya? Iya, minggu masih kedua. minggu kedua. Nah dokter, kita langsung saja dokter ke fakta mitos yang pertama. Dokter katanya kalau habis sahur terus kita tidur itu bisa meningkatkan berat badan. Itu fakta atau mitos dokter? Oke, itu jawabannya adalah fakta ya. Jadi memang idealnya kalau habis makan, kita kasih waktu untuk saluran cerna kita untuk mencerna nih makanannya. Makanya sebetulnya habis sahur itu kita kasih deh waktu sekitar 2 jam gitu ya, supaya makanannya selesai dulu dicerna. Karena kalau nanti belum selesai dicerna, kita langsung tidur, pencernaannya bisa terganggu, bisa numpuk nih gitu makanannya itu. Oh, selang waktunya cukup lama ya dok? Ya. Saya 15 menit setelah sahur saya langsung tidur, nggak sehat saya ini pemirsa. Saya sahur langsung tidur dokter. Itu nggak boleh ya dok ya? Ya. Jadi pencernaan diberi waktu 2 jam supaya aman. Betul. Nah, kira-kira kalau untuk sahur itu idealnya porsinya apa aja sih dok? Ya kan sih? Iya, karena takutnya kalau kebanyakan juga kita terlalu kenyang kan dok? Betul. Jadi kalau untuk porsi makan sahur nih ya Mbak Vivi, Mbak Syahda, sebetulnya kalau kita bicara mengenai porsi dan kalori itu setiap individu itu bisa berbeda-beda banget nih. Tergantung jenis kelaminnya, tergantung usianya, aktivitas fisiknya. Tapi memang secara umum untuk porsi makan yang baik yang direkomendasikan pada saat sahur maupun pada saat buka, itu kita mengikuti anjuran dari Kemenkes. Namanya adalah isi piringku nih Mbak Syahda, Mbak Vivi. Nah, ini di sini ada piring nih ya, kalau kita bisa lihat para pemirsa di rumah ya. Jadi di dalam satu piring ini sekitar setengahnya itu akan kita isi dengan sayur dan buah gitu. Jadi porsi sayur dan buahnya memang cukup banyak nih di sini ya. Tujuannya tadi supaya dia lebih kenyang, lebih awet, lebih tahan lama gitu, puasanya lebih bertenaga ya. Kemudian nanti sekitar 2/3 sisanya di sini ada karbohidrat atau makanan pokok ya. Kita biasanya mungkin makan nasi, di sebelah sininya nanti diisi protein, biasanya dari lauk pauknya gitu. Nah terus sayurannya ini boleh diolah nggak sih dok? Maksudnya kayak dipakein santan atau mentah aja gitu kayak salad kita makannya? Oke, kalau pemrosesannya sebetulnya yang disarankan tetap yang rendah lemak ya. Jadi yang santan-santan tidak disarankan nih. Jangan gulai Betul, gulai nangka misalnya ya. Jadi baiknya misalnya ditumis, boleh direbus, dikukus ya sayurnya gitu. Kuah-kuah ya dok. Nah, Betul. terus kalau karbohidratnya sendiri bagaimana nih dok? Apakah harus nasi putih aja atau boleh nasi merah atau ada anjuran tertentu nggak dok untuk jenis karbohidrat supaya kita nggak terlalu berlebihan karbohidratnya pada saat sahur nih dok? Karena itu micu ngantuk kan ya? Ya, betul. Jadi kalau untuk jenis karbohidrat memang yang disarankan dikonsumsi pada saat sahur itu adalah jenis karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks. Ya, Seperti apa tuh dok? Nah, kalau karbohidrat sebetulnya ada 2 jenis nih Mbak. Nah, ada yang simple atau yang sederhana dan ada yang kompleks. Nah, bedanya seperti apa? Yang simple ini berarti dia jenis karbohidratnya bisa cepat dicerna oleh tubuh. Nah, jadi kalau kita makan karbohidrat sederhana itu rasanya tuh cepat seger gitu ya. Misalnya dari gula pasir gitu ya. Kalau mungkin yang suka minum manis-manis pada saat buka itu rasanya cepat seger tuh. Iya betul. Tapi nanti efeknya setelah itu akan cepat lapar lagi. Itu yang kita sebetulnya mau minimalisir ya pada saat sahur. Tapi pada saat sahur itu nanti kita rekomendasikannya konsumsinya karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu dia sifatnya lama dicerna oleh tubuh dan dia memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Bisa kita dapatkan kalau di nasi ya, mungkin kita bisa carinya di nasi merah, nasi coklat, nasi yang warna ya.
Kemudian dari gandum, mungkin kalau teman-teman di rumah suka makan roti, pilihnya roti gandum gitu. Nah dokter, tadi kan dokter bilang mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Nah tapi dokter, berarti ini fakta mitos yang berikutnya nih dok. Malas mengkonsumsi sayur dan buah-buahan itu bisa melonjak tuh berat badannya. Itu fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Fakta. Ya. Jadi memang sayur dan buah-buahan ini kan sumber vitamin dan mineral yang sangat baik ya buat tubuh. Jadi benar-benar memberikan, bisa memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Nah selain vitamin dan mineral tadi, sayur dan buah ini juga punya peran sebagai sumber serat. Oke, Nah sumber serat ini nanti kalau kita konsumsi dalam jumlah yang cukup, dalam jumlah yang seimbang, di badan kita ini dia akan memberikan rasa kenyang gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Vivi, Mbak Syahda nih makan nasi pakai lauk tapi nggak ada sayurnya, dibandingkan sama yang ada sayurnya pasti lebih kenyang kalau kita pakai sayur gitu. Jadi menambah rasa kenyang satu, dan rasa kenyangnya itu akan sifatnya lebih awet. Ya, itu yang kita mau sebetulnya kita konsumsi pada saat sahur supaya tetap nggak cepet lapar nih waktu puasa gitu. Gitu Syahda, jadi kita harus tetap makan sayur ya. Makan sayur, makan buah ya dok. Nah ini dok, bagaimana kemudian kan kalau puasa identiknya kan berat badan naik. Apakah itu mereka mengkonsumsi sayur dan juga buah-buahannya ini secara berlebihan dengan porsi yang tidak sesuai anjuran yang sebenarnya itu? Bagaimana dok? Baik, ya jadi memang sayur dan buah itu tadi kan direkomendasikan mungkin dikonsumsi kalau dalam satu piring nih biar gampang sekitar setengah piringnya ya diisi dengan sayur dan buah. Namun memang harus dilihat dulu nih gitu, konsumsi buah terutama ya. Walaupun buah nih ada beberapa buah yang juga sifatnya tinggi kalori. Oh iya, Jadi seperti apa dok? misalnya nih kalau dengan puasa itu kita sering konsumsi kurma misalnya ya. Kurma itu memang baik ya gitu, tapi memang tetap tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan karena gulanya tinggi, tetap ada kalorinya juga. Jadi walaupun buah tetap harus kita kontrol juga nih porsinya gitu. Seperti itu ya dok ya. Nah kita lanjut nih dok ke fakta mitos selanjutnya. Bener nggak sih dok kalau misalnya kita sering melewatkan makan sahur ini justru berpotensi meningkatkan berat badan? Fakta atau mitos dok? Oke, ini fakta ya. Fakta juga pemirsa. Jadi kalau biasanya tuh kalau orang lagi puasa karena inginnya menurunkan berat badan ya, jadi melewatkan sahur gitu ya. Nah ini sebetulnya bisa memicu rasa lapar dan rasa kalap yang berlebih pada saat buka nih Mbak Vivi, Mbak Syahda gitu. Jadi lebih banyak makannya. Iya, justru kita menahan lapar saat sahur, pas buka puasa kita makannya berlebihan ya dok ya. Betul. Makan gorengan ya seperti udah ada di meja pemirsa. Makan Makin goreng, lengkap. ini saya yakin nih dokter, ini takjil ini favoritnya orang Indonesia. Betul, pasti ada ya di semua tukang takjil pasti ada gorengan. Iya betul, dan juga pasti ada yang manis-manis, Betul. ada yang asin-asin, Betul. pengen manis lagi. Iya. Gitu. Nah dokter, kita langsung saja ke fakta mitos yang berikutnya. Katanya mengkonsumsi makanan yang tinggi akan gula, kemudian makanan cepat saji dan goreng-gorengan itu bisa meningkatkan berat badan. Itu fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Ya, jadi memang konsumsi makanan takjil ya yang sifatnya tinggi gula, kemudian tinggi lemak seperti pada gorengan itu bisa meningkatkan resiko untuk berat badan kita jadi naik. Karena tadi ya, memang makanan seperti gorengan ini kelihatannya kecil nih Mbak Vivi, Mbak Syahda, tapi ternyata kalorinya cukup besar. Kalau untuk gorengan saja mungkin untuk satu potong itu range kalorinya bisa sekitar 130 sampai 170-an kalori nih. Nah, untuk satu potong saja. Nah, Untuk satu potong aja itu dok. Nah, biasanya Mbak Vivi, Mbak Syahda makannya berapa potong nih kalau buka puasa? Nah, Aku sih kalau lagi kalap bisa 4 bisa 5 dok. kebayang nggak kalau misalnya sekitar 150 kalori aja ya, kita kalikan 4 itu udah kurang lebih 600 kalori. Nah, itu udah beda tipis nih sama kalori kalau kita makan nasi ya, full dengan lauk dan sayur. Gitu. Jadi satu porsi sayur dan makanan pokok kita itu sama dengan 4 gorengan ya dok Ya, ya? sekitar itu. Gitu. Jadi kalorinya cukup tinggi. Makanya kalau dikonsumsi berlebihan dan dikonsumsi full selama 30 hari bulan Ramadan ini waduh ya. Bukannya kurus Bahaya malah nih naik ya, waktu lebaran jadi lebaran ya gitu. Apalagi ya dok ya, ini kan udah makan gorengan ya. Syahda pakai sop buah nggak? Makin sih. Nah, itu dia. Kolaknya belum, kolaknya ya. Iya kolaknya belum. Iya, kita kan biasa takut dehidrasi ya dok ya, karena kan katanya kalau dehidrasi itu bisa meningkatkan nafsu makan saat kita berpuasa. Tapi dokter, kita jangan jawab dulu karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.